Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalam wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati guru kami, dosen kami, Bapak Dr. Muhammad Kusoy MPD, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, kami dari kelompok 8, beranggotakan Bapak Widi Wahyu Aji, Ibu Aisyatu Munawaroh, dan saya sendiri, Ali Ramadan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan pendekatan teori label, menganalisis fenomena pendidikan, asumsi teori, dan tokoh-tokohnya. Yang mana materi pertama akan disampaikan oleh teman kami, Bapak Widi Wahyu Aji. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Munawaroh, dan kesimpulan akan saya sampaikan sendiri. Kepada beliau, Bapak Widi Wahyu Aji, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan proses sosial yang tidak hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas peserta didik. Dalam praktiknya, sering terjadi pemberian label kepada siswa, seperti pintar, prestasi, nakal, atau bermasalah. Label tersebut, baik disadari maupun tidak, dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial siswa. Pendekatan teori label atau labeling teori dalam sosiologi pendidikan memberikan perspektif bahwa perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh reaksi sosial terhadap dirinya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teori ini digunakan dalam menganalisis fenomena pendidikan. Kemudian pengertian teori label. Teori label adalah teori dalam sosiologi yang menyatakan bahwa penyimpangan atau perilaku seseorang ditentukan oleh bagaimana masyarakat memberikan penilaian atau label terhadap individu tersebut. Dengan kata lain, suatu perilaku dianggap menyimpang karena adanya reaksi sosial. Dalam konteks pendidikan, teori ini menjelaskan bahwa siswa yang diberi label tertentu akan cenderung bertindak sesuai dengan label tersebut. Misalnya, siswa yang sering disebut nakal dapat menginternalisasi label tersebut dan berperilaku sesuai dengan ekspektasi lingkungan. Asal-usul teori label berasal dari teori interaksionisme simbolik yang menekankan makna simbol. Pada tahun 1960-an muncul sebagai kritik terhadap teori fungsionalisme dalam deviasi sosial. Dalam studi kriminal awalnya digunakan untuk menganalisis perilaku menyimpang dan kriminalitas. Kemudian dalam pendidikan mulai diterapkan secara luas untuk melihat dinamika interaksi di kelas. Tokoh-tokoh teori label. Yang pertama yaitu Howard S. Becker. Howard S. Becker merupakan utama dalam pengembangan teori label.
Ia menjelaskan bahwa penyimpangan bukan terletak pada tindakan itu sendiri, melainkan pada bagaimana masyarakat menilai tindakan tersebut. Yang kedua yaitu Edwin M. Lemot. Edwin M. Lemot mengembangkan teori label dengan membedakan dua jenis penyimpangan. Penyimpangan yang pertama yaitu penyimpangan primer atau primary deviance. Penyimpangan awal yang bersifat kecil dan belum mempengaruhi identitas diri. Kemudian yang kedua ada penyimpangan sekunder atau secondary deviance. Penyimpangan yang muncul akibat label yang diberikan, di mana individu mulai menerima label tersebut sebagai bagian dirinya. Contohnya, siswa yang sudah dicap nakal akhirnya terus berperilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu Erving Goffman. Erving Goffman dikenal melalui konsep stigma, yaitu label negatif yang melekat kuat pada seseorang dan memengaruhi cara orang lain memperlakukannya. Jenis stigma menurut Goffman ada tiga, yaitu stigma fisik, stigma karakter, dan stigma sosial. Konsep utama teori, yaitu yang pertama label sosial, nama atau kategori yang dilekatkan masyarakat pada individu. Yang kedua, deviasi sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang lahir karena individu menginternalisasi label negatif. Yang ketiga, self-fulfilling prophecy, atau ramalan yang menjadi kenyataan karena perilaku individu menyesuaikan ekspektasi label. Yang keempat, stigma, tanda atau noda sosial yang mendiskreditkan individu di mata publik. Asumsi teori label. Teori label memiliki sejumlah asumsi penting yang menjelaskan bagaimana suatu perilaku terbentuk melalui interaksi sosial. Asumsi-asumsi ini sangat relevan dalam menganalisis fenomena pendidikan karena menyangkut hubungan antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu perilaku bersifat relatif. Teori label beranggapan bahwa tidak ada perilaku yang secara mutlak dianggap benar atau menyimpang. Suatu tindakan baru dianggap menyimpang ketika masyarakat atau lingkungan memberikan penilaian terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks pendidikan, misalnya siswa yang aktif bertanya bisa dianggap kritis oleh satu guru, tetapi bisa juga dianggap mengganggu oleh guru lain. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian sangat bergantung pada sudut pandang sosial, bukan semata-mata pada tindakan itu sendiri. Yang kedua, label membentuk identitas diri. Salah satu asumsi utama teori label adalah bahwa label yang diberikan oleh orang lain akan memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Bisa dibesarin, Bu?
Penerapan dalam pendidikan. Guru bertindak sebagai labeler utama yang memberikan kategori nilai dan perilaku. Interaksi harian di kelas memperkuat atau melemahkan identitas siswa. Label juga mempengaruhi guru memberikan dukungan atau perhatian kepada siswa tertentu. Dampak positif dari pelabelan yaitu 1. Kepercayaan diri. Label seperti pemimpin atau kreatif dapat meningkatkan harga diri siswa secara signifikan. Yang kedua, sebagai motivasi belajar untuk mendorong siswa untuk terus berprestasi demi menjaga ekspektasi positif dari guru dan orang tua. Yang ketiga yaitu identitas baik, membantu pembentukan konsep diri yang sehat dan perilaku prososial di sekolah. Kemudian ada dampak negatif. Lanjut, Bu. Terima kasih, Bapak. Saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif, di mana pelabelan sendiri ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu adanya penurunan kepercayaan diri yang drastis akibat sebuah stigma yang diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, terisolasi dari pergaulan teman sebaya karena label yang buruk yang sudah diberikan dan tertanam di diri dia. Yang ketiga, jebakan deviasi sekunder. Siswa menjadi nakal karena mereka terlanjur disebut nakal oleh seseorang. Selanjutnya, fenomena yang ada di sekolah. Misalnya, ada fenomena yang dilabelkan kepada siswa yang disebut dengan siswa pintar, membuat perilaku guru menjadi lebih perhatian ataupun banyak tugas yang akan diberikan olehnya. Kemudian, respon siswa sendiri pasti akan membuat atau berusaha keras menjadi lebih aktif dalam belajar. Kemudian hasil akhirnya yakni prestasi akademik menjadi tinggi karena adanya pelabelan siswa pintar. Yang kedua, fenomena pada siswa yang dilabel menjadi siswa nakal. Perilaku guru yang tercipta yakni sering dimarahi atau akan diawasi ketat oleh seorang guru. Respon siswa yang terbentuk yakni menarik diri atau memberontak, bahkan memberontak mengenai yang bahkan memberontak apa yang diberikan oleh guru. Hasil akhirnya yakni adanya penyimpangan sekunder. Label yang ketiga yakni siswa yang dicap sebagai siswa lambat. Perilaku guru sendiri menjadi lebih rendah terhadap siswa tersebut. Sedangkan respon siswa yang dimilikinya yakni ia akan malas mencoba pada sesuatu hal yang baru. Hasil akhirnya siswa yang dilabel menjadi siswa yang lambat akan menghasilkan motivasi atau hilangnya penurunan motivasi belajar. Selanjutnya, analisis siklus penguatan. Mekanisme internal, yakni label membentuk ekspektasi di mana guru mengharapkan perilaku tertentu berdasarkan label tersebut, yang kemudian mempengaruhi cara mereka mengajar dan memberikan umpan balik. Yang kedua, internalisasi siswa. Siswa menyerap ekspektasi tersebut ke dalam identitas diri, sehingga perilaku mereka mulai mencerminkan label yang akhirnya memperkuat persepsi awal guru tersebut. Upaya guru dan sekolah pada pelabelan siswa. Yang pertama, objektivitas. Guru harus menilai perilaku secara spesifik tanpa memberikan cap permanen kepada kepribadian siswa. Yang kedua, pendekatan inklusif, yakni fokus pada kekuatan dan potensi setiap siswa daripada kekurangan mereka. Karena sejatinya kelebihan dan kekurangan siswa itu berbeda-beda. Selanjutnya, komunikasi positif, yakni menggunakan bahasa yang membangun untuk memberikan koreksi perilaku. Yang ketiga, menghapus yang namanya stigma, menciptakan budaya sekolah yang merayakan keberagaman cara belajar.
Demikianlah materi mengenai teori label. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Silahkan dilanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada sahabat kami, Bapak Widi Wahyu Aji dan Ibu Aisyah Munawarah atas pemaparan materi dari kelompok 8 ini, yang mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teori label ini mengingatkan kita atas setiap kata dan reaksi sosial memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan siswa. Terlebih lagi, kita adalah seorang guru di masing-masing lembaga pendidikan kita, maka hendaklah kita memberikan label, kita memberikan reaksi yang baik, yang positif, yang membuat mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dan syukur-syukur sebuah label yang kita berikan adalah menjadi doa untuk mereka. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang mampu melampaui label dan mendukung perkembangan potensi murni setiap individu siswa yang diajarkan. Mungkin dari kelompok 8 hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada guru kami Bapak Dr. Muhammad Kusoy MPD, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana dan di sini dalam penyampaian pada kesempatan kali ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.